Artinya masjid itu benar-benar apa? Sentral untuk apa? Membentuk masyarakat yang madani. Ya, walaupun memang kita sebutkan kemarin kan, ya, orang-orang yang menjadi musuh Allah itu tahu betul gitu. Ya, masjid ini kalau berfungsi dengan baik maka akan menjadi sumber kekuatan gitu kan. Maka kemudian apa? Mereka membangun masjid, ya, tandingan kan gitu Pak ya. Dulu Pak, dulu. Kalau sekarang nggak ada masjid tandingan Pak ya. Ya, dulu. Maka disebutkanlah oleh Allah Ta'ala di dalam surat, ada yang masih ingat Pak? Di dalam surat At-Taubah ayat 107 itu kan? Ya, di mana di situ Allah katakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ittakhadhu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Ya. Jadi Allah katakan apa di situ Pak? Ya, ada orang-orang yang membangun masjid. Ya, jadi setelah Rasulullah membangun Masjid Quba, membangun Masjid Nabawi sebagai sentral kebangkitan, sentral pendidikan, ya, mereka sadar itu. Maka mereka kemudian membangun. Disebutkan oleh ulama tafsir ada sekitar 12 orang munafik yang menjadi apa? Menjadi ya pembangun, ya muassis masjid, ya yang menjadi mudarat untuk kaum mukminin itu. Mereka membangun itu. Yang disebutkan di situ oleh Allah 4 fungsinya, Pak ya. 4 fungsinya. Yang pertama adalah dirar, kemudaratan untuk kaum mukminin. Yang kedua apa? Kufro. Ya, penyebab kekufuran terhadap apa? Terhadap kaum mukminin. Yang ketiga apa disebutkan di situ? Tujuannya adalah tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belah kaum mukminin. Ya. Yang keempat apa disebut? Irsadal liman haraballaha wa rasulahu. Disebutkan di situ oleh Allah, mereka membangun masjid itu untuk menyambut siapa? Menyambut orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya sebelum itu. Jadi sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu, kan ada yang memusuhi Allah dan Rasulnya kan? Nah, mereka membangun itu untuk menyambut musuh-musuh itu. Ya, kalau sekarang mungkin ya tidak nyambut orangnya Pak ya. Kalau dulu memang orangnya yang disambut. Ya, disebut namanya dulu Abu Amir kalau tidak salah Al-Kitabi itu ya. Ya, seorang Nasrani. Dia merasa apa namanya Pak, ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang dari Mekah hijrah ke Madinah itu merasa terganggu kepentingannya karena memang tokoh gitu ya. Maka kemudian apa? Dia pun pergi ke Romawi untuk meminta bantuan agar nanti apa? Bisa ngusir Rasulullah dan para sahabatnya dari Madinah. Nah, masjid yang dibangun itulah yang nanti dipergunakan sebagai apa? Ya, tempat menyambut mereka ketika mereka datang dari Romawi itu, ya. Tapi subhanallah, ya. Allah kemudian memberitakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, tujuan mereka itu, ya, bahwa tujuan mereka itu walaupun mereka katakan kami menjadikan masjid ini sebagai apa? Sebagai yang menimbulkan kebaikan untuk umat Muslim, karena mereka dikatakan oleh Allah di situ kan. Wala yahlifunna in aradna illal husna. Mereka bersumpah ketika mereka membangun masjid itu, mengelola masjid itu, tujuannya apa? Untuk kebaikan kaum mukminin. Mereka bersumpah itu. Ya, seperti sekarang kan kita lihat banyak juga seperti itu kan Pak ya. Kalau ada yang mengelola masjid dia mengatakan
kami ini menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin yang ada di sini. Kan begitu kan? Tapi apa kata Allah di akhir ayatnya? Wallah yashhadu innahum lakadzibun. Ya, Allah bersaksi bahwa mereka itu adalah pendusta, gitu ya. Apa namanya? Sungguh mereka itu pendusta. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, sampai kemudian apa? Ya, mereka pun pernah ngundang Rasulullah gitu, Pak. Subhanallah. Biar Rasulullah sholat di situ kan? Karena kalau Rasulullah sholat di situ nanti menjadi apa? Menjadi ikror gitu ya. Menjadi penguat. Oh, Rasulullah saja sholat di situ. Berarti apa? Berarti masjidnya tidak masalah. Ya, apa yang terjadi, Pak? Ya, ketika mereka mengajak Rasulullah, qadarullah Rasulullah saat itu sedang berangkat ke Tabuk. Ya, maka Rasulullah pun mengatakan kepada mereka, nanti kalau aku pulang dari Tabuk, aku sholat di situ, kata Rasulullah. Ya. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan seperti itu, Pak? Karena memang Rasulullah nggak tahu tujuan mereka bangun masjid itu kan, nggak tahu. Karena Rasulullah itu manusia biasa seperti kita, nggak tahu yang gaib kecuali yang diberitakan oleh Allah. Ya, kalau sekarang kan ya banyak juga yang masih meyakini ya Rasulullah tahu apa yang kita lakukan kan. Ya. Padahal dulu saja ketika beliau masih hidup, beliau tidak tahu yang gaib kecuali yang dikasih tahu sama Allah. Maka ketika diajak oleh mereka, nanti sholat dia di tempat kami, kata Rasulullah, iya nanti kalau pulang dari Tabuk aku sholat di situ. Ya, mereka punya tujuan kan, ya, punya tujuan, punya misi. Maka ketika Rasulullah pulang dari Tabuk itu, ketika jarak sudah dekat gitu ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala nurunin ayat selanjutnya gitu ya. Tadi kan ayat 107 kan, nah, turunin ayat yang ke 108. Apa kata Allah di ayat 108 itu? La takum fihi abada, kata Allah. Ya, jangan kamu sholat di situ selamanya, kata Allah. Ya Pak ya. Ini dulu Pak, dulu di zaman Rasulullah, masya Allah. Di zaman Rasulullah ada orang seperti itu, dahsyat nggak? Dahsyat Pak. Ya. Jadi ada orang Muslim di zaman Rasul seperti itu. Ya, tapi Muslim yang munafik namanya. Ya. Jadi mereka membangun masjid untuk 4 hal tadi. Sebagai kemudaratan, sebagai tempat kekufuran, sebagai apa? Pemecah belah kaum mukminin. Yang keempat apa tadi? Menyambut yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kalau sekarang mungkin tidak nyambut orangnya, Pak. Kalau dulu nyambut orangnya kan, Amir Al-Kitabi itu kan. Kalau sekarang nggak nyambut orang, tapi bisa jadi nyambut kepentingan. Ya, nyambut kepentingan musuh. Ya, sehingga ya mungkin jadilah seperti Singapura, Pak ya. Kaum muslimin dipimpin oleh siapa, Pak? Muslim bukan pemimpin mereka hari ini. Dulu mereka datang juga ke masjid pakai peci itu, Pak. Ya, ada itu terkenal PM-nya itu ya. Mereka datang, masya Allah, fotonya ketika mereka dulu di awal-awal berdakwah kepemimpinan gitu. Sehingga apa? Banyak orang yang tertarik dengan mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Seperti yang kita tahu hari ini. Ya, ada orang-orang yang kemudian apa? Memberikan fasilitas untuk mereka. Dan hari ini kita pun melihat itu, Pak. Ya, mudah-mudahan kita tidak terpengaruh, Pak ya. Ada tokoh-tokoh Muslim yang sudah digandeng oleh mereka. Tokoh Muslim itu kemudian bawa mereka ke masjid-masjid, masya Allah. Bawa ke organisasi-organisasi Islam besar. Ya, tentunya mereka punya kepentingan, Pak, punya kepentingan. Ya, karena memang Allah sudah katakan walan tardha ankil yahud
walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasara itu tidak akan pernah ridho sampai kamu ngikut ya millah mereka. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, 4 hal ini ya yang mereka jadikan dari masjid itu. Ya, mudah-mudahan kita ini ya, karena kita kan tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid itu bukan untuk itu, tapi apa? Untuk menjadi manfaat untuk kaum mukminin, untuk menjadi apa? Peneguh iman, untuk menjadi apa? Pemersatu kaum mukminin, untuk kemudian apa? Untuk kemudian ya menghalau kepentingan musuh Allah, kan gitu kan? Sedangkan mereka kebalikannya, Pak. Ya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita ingin ya belajar cara Rasulullah mendidik, maka kembali ke masjid, Pak, kembali ke masjid. Ya, dan bersihkan masjid dari 4 unsur tadi, bersihkan. Karena kalau ada di masjid 4 unsur itu, kemudaratan, kekufuran, ya, kemudian pemecah belah kaum mukminin, ya, dan kemudian apa? Menyambut kepentingan musuh, maka masjid itu tidak akan jadi sentral pendidikan, tidak akan jadi, Pak. Tidak akan jadi. Masjid akan tetap seperti itu, tapi masyarakatnya tidak akan terdidik, tidak akan terdidik. Dan tidak akan melahirkan apa? Melahirkan generasi seperti yang kita sebutkan tadi. Generasi emas di Madinah yang dididik oleh Rasulullah sampai menggetarkan 2/3 dunia, Pak. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, mudah-mudahan kita semua ya kembali ke masjid, Pak, ya, kembali ke masjid dan didik generasi dari masjid. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah.